Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifa dengan NIM 190106055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isolasi, identifikasi, dan uji aktivitas antibakteri senyawa alkaloid pada daun pepaya. Latar belakangnya yaitu infeksi mikroba patogen merupakan salah satu yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Escherichia coli, penyebabnya diare akut dan penyebab utama infeksi saluran kemih. Pemakaian obat sintesis seperti antibiotik memiliki banyak efek samping seperti alergi dan gangguan pencernaan, sehingga obat-obatan berbahan baku herbal lebih disarankan, contohnya seperti tanaman pepaya. Di dalam ekstra daun pepaya terkandung enzim papain dan alkaloid karpain. Enzim papain memiliki aktivitas pateolitik dan antimikroba, sedangkan alkaloid karpain berfungsi sebagai antibakteri. Alat dan bahannya, alatnya ada batang pengabu, dup, cawan petri, gelas kimia, gelas ukur, gelas kertas saring, tabung reaksi. Bahannya ada aquadis, etanol, FeCl3, HCl, reagen dragon. Metodenya yang pertama ada pembuatan ekstra caricar pepaya L, serbuk daun pepaya sebanyak 970 gram dimaserasi dengan N-heksana selama 3 kali 24 jam hingga diperoleh filtrasi yang jernih. Perendaman menggunakan N-heksana bertujuan untuk menghilangkan senyawa non-polar. Ampas yang diperoleh dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Ampas daun pepaya yang sudah kering dimasahi dengan etanol 70% selama 3 kali 24 jam hingga diperoleh filtrasi jernih. Filtran yang diperoleh kemudian dievaporasi hingga diperoleh ekstra kental. Untuk selanjutnya dilakukan screening fitokimia dan isolasi. Selanjutnya ada isolasi alkaloid sebanyak 25 gram ekstra etanol yang sudah kering dimasukkan dalam gelas kimia. Ditambahkan 50 ml larutan HNO3 10% dan 50 ml dietil ester. Kemudian diaduk hingga semua ekstra larut. Campuran dipindahkan ke dalam corong pisah, dikocok, didiamkan dan dipisah. Fase larut asam diambil dan dilakukan alkalisasi dengan 25 ml larutan amonia 10%. Kemudian ditambahkan CHCl3 dan dipisahkan. Fase organik ekstra CHCl3 berisi alkaloid primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan fase anorganik ekstra larutan basah berisi alkaloid kuater. Hasil isolasi alkaloid dari kedua fase organik dan fase anorganik, dilakukan uji fitokimia kembali untuk menunjukkan hasil alkaloid positif. Kemudian senyawa alkaloid diidentifikasi menggunakan PET-IR. Yang selanjutnya ada uji aktivitas antibakteri. Media Nutri-Agar NA yang digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri disediakan dengan cara memanaskan NA. Kemudian dituangkan ke dalam cawan petri steril secara aseptik. Bakteri ditanam pada media NA dengan cara memasukkan 1 mili biakan bakteri hasil pengenceran ke dalam media NA, kemudian digoyangkan hingga homogen. Papers dicelupkan dalam ekstra etanol daun pepaya, isolat alkaloid, hand sanitizer sebagai kontrol positif, dan kloroform sebagai kontrol negatif selama 1 jam agar meresap ke dalam paper tersebut. Kemudian diangin-anginkan lalu letakkan pada media nutria yang telah ditanami bakteri. Cawan petri yang berisi pembenihan bakteri diinkubasi dan diukur dengan hambatan pertumbuhan bakteri di sekitar paper pada hari pertama dan hari kelima. Dilanjutkan dengan menghitung luas daerah hambatan atau zona beningnya. Selanjutnya ada pembahasan uji fitokimia.
Uji ini diperoleh untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil penelusuran literatur dan juga untuk membandingkan dengan hasil fitokimia pada isolat alkaloid berdasarkan literatur. Ekstrak etanol daun pepaya mengandung senyawa alkaloid, tanin, dan saponin. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun pepaya didapatkan senyawa tanin, poloponoid, alkaloid, saponin, dan steroid. Hasil pengamatan uji fitokimia ekstrak etanol daun pepaya. Yang selanjutnya ada identifikasi senyawa etanol ekstra etanol daun pepaya dan hasil isolat alkaloid dianalisis dengan menggunakan FTIR untuk melihat gugus fungsi pada sampel. Uji spektroskopis FTIR dengan sampel ekstra etanol daun pepaya didapatkan spektrum inframerah seperti pada gambar. Spektrum IR menunjukkan adanya sarapan pada daerah bilang gelombang 378,25 cm sampai 1 dari OH. Sarapan pada bilangan gelombang 2927,58 cm dan 28569 cm dalam CH alipatik. Sarapan pada bilangan gelombang 1736,32 cm menunjukkan C sama dengan O. Adanya ikatan C sama dengan C ditujukan pada sarapan daerah bilangan gelombang 1623,28 cm. Sarapan pada daerah bilangan gelombang 1385,85 cm menunjukkan CH3, sedangkan CO ditujukan pada sarapan daerah bilangan gelombang 1245,42 cm. Sarapan pada daerah bilangan gelombang 10701 cm menunjukkan C sama C sampai N. Dari data spektrum inframerah menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya mempunyai gugus fungsi OH, CH alipatik, CO, C sama dengan C, CH3, CO, dan CN. Selanjutnya ada tabelnya. Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli dan S. aereus setelah diinkubasi 1 hari. Ekstrak etanol yang memiliki daya hambat paling besar yaitu untuk E. coli 16,1 mm dan S. aureus 14,3 mm. Setelah diinkubasi selama 5 hari, hasil terbesar John hambatan pada sampel ekstra etanol dengan hasil E. coli 17,10 dan S. aureus 15,20. Kesimpulannya, senyawa aktif yang terkandung dalam daun pepaya adalah tanin, alkaloid, poloponoid, steroid, dan saponin. Senyawa alkaloid dari ekstrak etanol daun pepaya memiliki aktivitas antibakteri, namun aktivitas lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak etanol dan daun pepaya. Sarannya untuk penelitian selanjutnya ketika uji identifikasi itu senyawa pada daun pepaya dapat lebih dispesifikkan kembali senyawa golongan apa yang terdapat dalam daun pepaya, sehingga jika telah diketahui senyawa spesifik, kemungkinan besar senyawa tersebut dapat menjadi senyawa untuk pengembangan obat baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.